الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوا بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما على قاسم الله يطيع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak nikmat. Dan kita juga selalu berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat, keluarga beliau, seluruh para ulama dan seluruh para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak? Sehat semuanya? Ibu sehat? Semoga kita sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Jasmaninya perlu sehat, karena kalau jasmani kita nggak sehat, ya kita mau sholat pakai jasmani kita, nggak bisa minjem pakai jasmani orang. Ya, kita mau sholat, mau ibadah, maka harus sehat, harus dijaga kesehatan. Tapi nggak kalah pentingnya juga sehat rohaninya. Kenapa? Karena kalau sehat jasmaninya doang, rohaninya nggak sehat, ya ini susah untuk ibadah. Sehat tetapi untuk diajak ibadah susah karena rohaninya tidak sehat. Maka kata ulama, rohani itu kalau sakit kayak jasmani lagi sakit. Kalau jasmani lagi sakit, walaupun dikasih makan enak, dia nggak doyan. Ya Pak ya, dikasih makan sate nggak mau, dikasih makan bakso nggak mau, karena jasmaninya sakit. Maka kata ulama, kalau pengen tahu kita ini rohaninya sakit apa enggak, rohani kita ini sakit apa enggak, kalau pengen tahu kasih makan Pak. Kalau jasmani kita karena terbuat dari tanah, ya makanannya dari saripati tanah. Nah kalau rohani kita ini karena dia dari langit, maka makanannya pun juga dari langit. Apa itu? Semua perintah Allah itu dari langit. Sholat dari langit, zikir dari langit, sholawat, baca Al-Quran, semua dari langit. Kalau pengen tahu rohani kita sakit apa enggak, kasih makan itu. Baca Al-Quran, baru satu pojok udah ngantuk, nah, itu berarti tandanya rohani kita masih sakit. Diajak zikir malam baru satu putaran itu berapa kali itu? 100 ya sama ujungnya, 99 sama ujungnya 100. Baru satu kali putaran tewas, ngantuk, giliran nonton bola sampai pagi kuat. Nah, ini rohaninya sakit berarti. Ya. Kalau pengen tahu kita ini sehat rohaninya apa enggak, ya begitu caranya. Sholat berjamaah bisa apa enggak? Duduk di majelis kuat apa enggak? Kadang-kadang baru duduk sebentar, kayaknya lama Pak. Padahal terus nganjuk, itu pantas ditusuk-tusuk sama setan. Ayo diri. Suruh pulang. Coba duduk untuk perkara-perkara yang lain, nongkrong di warung berjam-jam nggak kerasa ya. Nah itulah berarti rohani kita masih sakit. Cara nyembuhkannya gimana? Ya banyak duduk-duduk sama orang soleh, banyak duduk di masjid, banyak duduk di majelis
bahwa ini perdana, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kita akan buka kitab Riyadhus Shalihin, yang diciptakan oleh Allah khusus untuk hadir di majelis taklim. Malaikat itu kalau ada majelis taklim, mereka seperti mencium bau yang sedap, maka datang dia. Setelah dia tahu ada majelis taklim, dia akan panggil teman-temannya, "Hei, ini ada majelis." Malaikat itu ke atas, bersabda sampai langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bersabda, yang berkata bukan saya, ini sabda baginda Rasulullah. Nah, mereka kumpul nih sekarang bersabda sampai langit. Maka nanti setelah selesai kita majelis taklim, mungkin ditutup dengan doa kifaratul majelis. Itu malaikat akan berkata kepada kita semua yang duduk di sini. Mereka mengatakan, "Maghfur." Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian semua. Amin. Nah, ini pasti, Pak. Kenapa? Karena yang bersabda Nabi. Pasti harus kita yakini. Jadi kita duduk aja di majelis taklim, paham nggak paham sudah dapat fadilah ini. Apalagi kalau paham, bisa ngamalin buat tambah banyak pahalanya. Duduk saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan itu, dilanjutkan lagi sama malaikat. Qad budilat sayyi'atuhum hasanat. Sungguh perkara-perkara keburukan di dalam diri kalian akan diganti sama Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi keburukan-keburukan kita diganti sama Allah dengan kebaikan. Luar biasa. Dulu Rasulullah buat majelis taklim depan para sahabat. Tiba-tiba di pertengahan majelis ada satu orang pemuda datang duduk majelis. Wajah Rasulullah langsung berubah jadi merah, seperti orang marah. Sahabat lihat bingung, nih ada apa ini. Kemudian setelah selesai majelis, wajah beliau pun berubah kembali dengan ceria. Maka sahabat melihat begini, tumben ini Rasulullah, kenapa tadi kami lihat begini? Pertengahan taklim kau seperti orang marah. Setelah selesai taklim, kau ceria kembali ya Rasulullah. Kenapa ini ya Rasulullah? Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat, tadi kita pertengahan taklim datang seorang pemuda ke majelis ini. Saya melihat kata Rasulullah, dia datang ke majelis ini dengan membawa dosa yang sangat banyak katanya. Sehingga itulah yang membuat muka saya menjadi merah berubah. Tetapi setelah selesai majelis taklim tadi, setelah majelis ilmu tadi, kata Nabi, maka saya lihat pemuda tadi semua dosa-dosa yang aku lihat tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ini semua majelis yang kita di majelis taklim ini bukan semuanya mereka ahli majelis. Ada yang datang karena nggak enak sama tetangganya ya Allah. Ada yang datang karena memang mampir kebetulan salat Isya, duduk, ya udah ikut duduk. Ada yang nggak sengaja duduk. Ada yang cuma karena supaya rukunlah masyarakatnya. Bukan karenamu ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, semua yang duduk dalam majelis itu, apapun keadaannya, semua mereka aku ampuni dosa-dosa. Itu harapan kita. Akhirnya semua kan pendosa ya Pak ya. Ada yang aku di sini nggak pendosa? Semua pendosa. Kadang dosa mata, dosa telinga, ya, dosa mulut. Kalau mulut itu biasanya ibu-ibu, hati-hati Bu. Nah, kadang-kadang pakai mulut, nggak perlu pakai ngomong, itu bisa gibah Bu. Ya, jadi ngomongin orang. Kebetulan orang yang diomongin datang, itu ibu-ibu di sampingnya nasi kode begitu apa? Itu udah gibah itu. Itu udah gibah. Maksudnya kode ini loh yang tempat kita omongin kan gitu. Itu udah gibah. Kalau bapak mungkin paling banyak maksiat mata Pak. Ya, dari pagi sudah sholat subuh, habis sholat subuh baca Yasin, kemudian mungkin kalau masih ada waktu sholat duha, awal duha, baru berangkat kerja, ada ke kantor, ada ke toko dan kerjaan lainnya.
Sudah amal dari pagi, begitu keluar rumah, Masya Allah. Dilihat bagian atas kelihatan rambut, lihat ke bawah sedikit kelihatan dada, nunduk kelihatan betis. Satu helai rambut wanita itu sudah mendatangkan dosa apabila kita lihat. Coba. Sekarang kira-kira kalau kita keluar rumah yang kita lihat satu helai atau berapa helai? Banyak helai. Ya, mau nunduk mah kelihatan betis, bingung. Gak dilihat mubazir katanya. Kita kan kadang-kadang masih munafik, Pak. Kalau usah lihat orang lain, lihat diri saya sendiri. Ini kadang-kadang kita masih munafik. Kalau di majelis sama jemaah-jemaah gabung, ada wanita buka aurat, astagfirullah. Ya, lagi berjamaah lihat wanita buka aurat, astagfirullah. Udah kayak waliullah kan. Begitu di rumah sendirian ngelihat HP, emang yang ditonton ceramahnya Ustaz Abdul Somad, iklannya Shopee yang joget gitu Pak. Aduh, Shopee itu saya kaget tuh ngeliat iklan itu. Ngeliat iklan itu bukan skip, dilihatin aja. Giliran sama jemaah aja istighfar, giliran sendirian aja istighfar juga, tapi sambil diprototin. Ini termasuk sifat munafik yang masih ada di dalam diri kita. Bertakwa kepada Allah itu patokan yang bukan ketika berjamaah. Bertakwa kepada Allah patokan minimal itu ketika kita sendirian, ketika kita di rumah, tidak ada siapa-siapa yang bisa melihat kita masih merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bertakwa yang benar. Maka ini kalangan Imam Nawawi. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi dari tanah. Sudah ziarah ke sana, Pak? Belum. Kalau ziarah ke sana itu kita ziarah kubur atau ziarah rumah, bekas rumah beliau dulu atau tempat kelahiran beliau? Nah, kuburannya di mana? Di Mekah. Di Maklah, Pak, di Maklah. Coba, kita kesana nggak ziarah kubur, tapi karena di situ rumahnya dulu tempat kelahiran beliau, maka orang ke tanah untuk ziarah. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau kita ziarah ke makam beliau itu di Mekah, di Makkah, Masya Allah. Yang lainnya cuma kecil-kecil, beliau itu luas kuburannya. Orang kalau sudah mulia itu di mana saja tetap mulia. Syekh Yasin Al-Badani terakhir, Kiai Maimun, di sana juga di mana juga. Ini kadang-kadang kalau umroh, kalau yang pembimbingnya mutawifnya ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini nggak mau dibawa ke mana gitu, atau ke Baki, jarang. Dia bilang apa ziarah kubur repot kan gimana? Kita nggak tahu, padahal di situ ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin kita salah satu di sini orang Batak, mungkin salah satu keturunan dia kita nggak tahu. Ziarah itu penting sekali. Syekh Nawawi. Nah, saya mau sampaikan itu Syekh Nawawi saja yang bukan makomnya di sini. Itu kita ke Tanah Arab untuk ziarah bekas tempat kelahiran beliau. Nah, kalau kita ke Mekah, kadang-kadang kita lupa ziarah di tempat lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tempat kelahiran Rasulullah itu sekarang sudah jadi maktabah, jadi perpustakaan. Kita bisa lihat dari jauh. Padahal di situ dulu tempat yang sangat-sangat mulia. Kelahirannya orang yang paling mulia. Kelahirannya makhluk yang paling mulia, pemimpin para nabi dan para rasul. Ketika Rasulullah SAW lahir, Allah lepas burung-burung dari surga menyambut kelahiran Rasulullah. Yang paruhnya terbuat dari batu jamrut, sangat-sangat indah burung, nyambut kelahiran Rasulullah. Kemudian dua wanita turun, Siti Maryam
dengan Siti Asia. Siti Maryam siapa? Wanita yang melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Nabi Adam itu contoh manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa contoh manusia yang lahir tanpa bapak. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Siti Maryam. Kemudian Siti Asia, siapa itu? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Tapi ketika Fir'aun mau datangi Siti Asia, mau didatangi, itu belum datang, belum nyampe ke kamarnya, langsung menggigil, sakit panas, nggak bisa. Kekuatan amalnya Siti Asia itu sampai begitu. Yang nyelamatin Nabi Musa, ketika Nabi Musa dicari-cari mau dibunuh, kemudian ibunya taruh di lautan, kemudian mengalir ke lautannya kerajaan Fir'aun. Begitu ngalir di kerajaan Fir'aun, Fir'aun bilang ketika dibuka ada bayi. Fir'aun mengatakan, ya ini bayi yang saya mimpi-mimpikan itu, bunuh. Yang nyelamatin itu siapa? Siti Asia. Jangan kita ambil dari anak. Coba. Padahal udah yakin ini yang bunuh dia, ini yang akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Tapi karena kekuatan amal seorang wanita, Allah lindungi Nabi Musa AS. Dia angkat jadi anak, coba musuh diangkat jadi anak. Itu kelahirannya kejadian itu saya mau ceritakan itu di Maulidun Nabi di Mekah, yang sekarang kadang-kadang kita kalau ke sana nggak diziarahi. Padahal Imam Nawawi, Syekh Nawawi saja kita ziarahi. Ini Rasulullah. Makanya kalau kita umroh itu Pak, kalau mutawifnya nggak ngajak-ngajak ziarah seperti itu, kita harus kreatif sendiri memang. Berarti mutawifnya lain paham dengan kita gitu loh. Karena kan di sana kan Madinah ya, Madinah, Mekah, ini alun-alun di sana ya rata-rata pemahamannya pemahaman yang nggak suka ziarah gitu. Jadi dengan kita yang ahli sunnah wal jamaah, kadang-kadang nggak ketemu. Akhirnya jemaah nggak. Kayak di Malang itu sampingnya itu masjid jin, ya, ada masjid jin Pak. Dulu Rasulullah sempat hilang di situ, di masjid itu. Artinya di masjid itu ada dimensi yang berbeda. Sampai sekarang dimensi jin di situ. Ada namanya Masjid Dajjal, itu sampingnya Makkah. Ini bukan Syekh Nawawi, tapi ini Imam Nawawi. Beliau mujtahid fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab kita terutama di Indonesia, kebanyakan kita semua bermazhab Imam Syafi'i. Ini harus dijaga, terutama di masjid kita harus kita jaga. Bukannya kita nggak mau ngambil mazhab yang lain, tetapi mazhab satu aja kalau kita amalkan ya itu belum selesai, belum tuntas. Kalau dicampur-campur nanti akhirnya bingung umat. Kalau kita di sini Banten apalagi ulama, Masya Allah. Nah ini beliau mustahid mazhab kita, juga ahli hadis. Maka beliau mengarang Riyadhus Shalihin ini, ciri khasnya beliau dimulai dengan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, kemudian baru hadis. Dan ini beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan Riyadhus Shalihin ini saya kumpulkan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih. Ini harus kita tekankan. Kok ada orang setelah Imam Nawawi mengatakan Riyadhus Shalihin ada hadis yang dhaif, kira-kira kita percaya Imam Nawawi apa orang yang baru lahir kemarin? Imam Nawawi lah. Jadi kita harus paham Pak, kalau ada perbedaan dua pendapat ulama, itu jangan kita katakan ini yang benar, bukan dua-duanya benar. Tapi kita siap ngamalinya yang mana kan gitu. Misalnya musik lah ya, simpelnya ya, musik. Kalau ulama-ulama yang pendapatnya ngambil yang kuat, paling kuat musik itu hukumnya haram. Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh asalkan itu mengandung syiar. Lah kita yang mana? Ya tergantung kita, iman kita masing-masing kan. Jangan kita mengatakan mengikuti yang tadi haram kemudian menyalahkan yang itu, jangan. Yang mengatakan haram itu lebih ihtiyat, lebih hati-hati gitu. Ini kadang-kadang kita mengatakan haram, handphonenya bunyi, itu musik itu.
sibuk musik haram, ini haram. Betul, saya pun dengan guru-guru saya juga berpendapat seperti itu. Tapi kadang-kadang di satu tempat sulit untuk kita mengatakan haram. Ada pendapat yang membolehkan asalkan. Atau contoh yang lain, ngecas handphone di masjid. Nah, gimana hukumnya? Masjid ini kan bukan punya pribadi, Pak ya. Punya umat loh. Kok dipakai pribadi? Itu kalau yang hati-hati, ulama berpendapat haram hukumnya karena itu gosok. Ada ulama yang membolehkan, ada yang membolehkan asalkan masukin duit di kotak amal. Di dalam fikih itu, Pak, kalau wudu kita 3 kali itu hukumnya sunnah. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Kalau air kita sendiri di rumah, kalau air masjid 4 kali haram. Haram. Tuh sampai begitu loh fikih. Lah gimana? Kenapa kok sholat kita nggak khusyuk? Ya mungkin gara-gara itu. Wudu tapi haram nggak lucu ya. Ada perkara ibadah yang haram hukumnya, yaitu kan bingung. Ada perkara ibadah tapi haram hukumnya. Apa itu? Hukumnya orang yang berwudu 4 kali atau di atas 3 kali pakai airnya umat. Makanya nggak usah ragu-ragu, Pak, kalau wudu. Kadang-kadang udah belajar fikih, astagfirullah. Itu muka sampai bahas sama lepek. Ragu-ragu aja. Belajar fikih itu supaya kita nggak ragu, bukan malah tambah ragu. Salah. Belajar tajwid, jadi imam. Belajar tajwid sama ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar fikih niat sholat harus muqarrinun bil fi'li, berbarengan dengan perbuatan. Kalau mazhab kita Allah sambil niat, itu dalam mazhab kita. Tapi bukan belajar fikih terus ragu, jadi imam Allah astagfirullah. Makmumnya udah kesel di belakang. Allah astagfirullah. Saya nemuin begitu, Pak. Waktu di Jawa, waktu masih pesantren, kita ke masjid-masjid, ada begitu imamnya. Udah takbir, Allahu Akbar. Astagfirullah. Iya, kapan sholatnya ini? Nah, bukan begitu ya. Kita belajar fikih, belajar ilmu justru untuk menambahnya. Nah, di sini Imam Nawawi memulai kitabnya dengan Kitabul Ma'murat Babul Ikhlas wa idori niyat fi jamil a'mal wa aqwal al-barizah wa qawiyah. Dimulai dengan babul ikhlas. Ikhlas ini hanya yang tahu hanya siapa? Allah. Jangankan kita nggak boleh memandang orang ikhlas atau tidak, apalagi memandang kepada orang lain. Mana diri kita ikhlas atau tidak itu. Dari ikhlas itu kita akan diintai sama setan seumur hidup kita. Bukan ketika beramal doang, bukan. Seumur hidup. Masjid Al-Huda ini Pak ya. Masjid Al-Huda. Kita dulu pernah menyumbang masjid ini banyak, alhamdulillah sampai indah begini. Ikhlas karena Allah. Bertahun-tahun sampai kita punya cucu, Pak. Itu setan masih minta kita supaya kita hilang pahalanya. Nah, kita jogging sama cucunya, ceritanya hari Minggu pagi-pagi, ya kan, lewat masjid sini. Kata cucunya, "Kek, ini masjid bagus ya, Kek?" Terus kita ngomong, "Cuk, ini kakek dulu yang bangun. Kalau kakek nggak nyumbang mungkin nggak sebagus ini tuh." Wah, langsung habis kok pahala kita itu. Jadi diintai terus sama setan supaya kita nggak ikhlas. Jadi ketika kita beramal supaya kita ikhlas, kata ulama, salah satu caranya seperti bagaimana kita buang air besar. Gimana buang air besar? Udah ikhlas aja, udah dilihat-lihatin, ya. Mentang-mentang habis makan nasi padang, dilihat-lihat ada daun singkongnya kan ya? Nggak usah, ya. Ikhlas sudah. Itulah kita beramal. Udah lepas, kalau dari sebut-sebut. Alhamdulillah ada yang nyumbang Pak Abdul Rahman untuk Masjid Al-Huda 100.000. Nah, misalnya nih,
hamba Allah 150.000, dia bilang sama temannya, itu tuh saya. Bodoh wae lah gitu. Enggak disebut namanya tapi saya ya. Jadi kita beramal tuh kadang-kadang disebut namanya ya boleh untuk supaya semangat yang lainnya. Silahkan, nggak apa-apa. Ikhlas itu kan urusan dia sama Allah. Tapi nggak mau disebut namanya juga boleh. Banyak cara. Sekarang kan banyak itu di masjid-masjid langsung dikasih nomor rekening buat membantu Cianjur gitu kan. Itu enak tuh, ikhlas itu, kita tinggal ngiting udah nggak ketahuan kita nyumbang. Tapi mau disebut namanya ya nggak apa-apa. Untuk niatnya supaya yang lain juga ikut tertarik membantu, kita mendukung. Apalagi tokoh masyarakat, oh bapak itu sudah nyumbang, ayo bantu semuanya. Masya Allah. Apalagi yang nggak punya nyumbang, nggak apa-apa, disebut namanya supaya yang kaya juga terpanggil. Itu beliau yang kerjanya hanya tidak, ekonominya tidak terlalu baik, nyumbang, masa kita nggak nyumbang kan? Untuk menyemangatkan yang lain. Jadi masalah ikhlas ini memang itu haknya Allah. Kita nggak bisa memandang ikhlas ke dalam diri kita kepada orang lain. Jangan jadi orang itu selalu memandang orang terus lupa memandang diri dia sendiri. Mata kita dibikin dua itu hikmahnya kata ulama, yang satu untuk melihat kebaikan orang lain, yang satu untuk melihat keburukan kita sendiri. Kalau untuk melihat orang lain, lihatlah kebaikannya. Kalau untuk melihat orang lain, melihat diri kita sendiri, lihatlah keburukannya. Andaikan ada 99 keburukan saudara kita orang lain, hanya satu kebaikannya, lihatlah kebaikan itu aja. 99-nya nggak usah dilihat. Kalau untuk diri kita ada 99 kebaikan diri kita, ada satu keburukan, lihatlah keburukannya. 99-nya itu kalau dilihat, diikhlasin aja. Berbuat baik udah lepas. Satu itu yang diperbaiki, yang buruk itu loh dilihat, diperbaiki. Jangan dibalik, giliran lihat orang lain kejelekan, giliran ke diri sendiri kebaikan, terbalik. Tazkiyatun nufus, untuk mensucikan, membersihkan hati harus begitu. Kata teman saya itu Ustaz Dewi Sulaiman, sahib saya, itu beliau mengatakan, saya suka kata-katanya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk saya. Kebetulan saya ditutup aibnya oleh Allah. Beri ikhlas, maka beramal karena ikhlas karena Allah ini sangat penting. Karena setan itu berupaya kepada kita bukan supaya kita tidak beramal. Jadi tahapnya ya, orang yang belum beriman supaya orang itu tidak beriman. Setan usaha terus supaya kita nggak beriman. Kok dikasih hidayah jadi beriman, jadi nggak beriman kemudian jadi beriman. Terus setan terus berhenti? Enggak lah, setan nggak berhenti terus. Dari yang sudah beriman bagaimana tidak beramal? Terus dikasih hidayah, alhamdulillah beramal. Kalau mestinya selalu berjamaah ke masjid, sudah baca Al-Quran, sudah birrul walidain, berbakti pada orang tua, sudah beramal. Terus saya berhenti, yang enggak. Bagaimana caranya tidak istiqomah dalam beramal? Terus sudah istiqomah, alhamdulillah, nggak pernah tertinggal sholat ke masjid. Terus saya berhenti, yang enggak, terus. Supaya yang sudah istiqomah, supaya tidak ikhlas karena Allah. Terus kita nih, kata guru-guru kita, kata ulama, ketika kita merasa aman dari syaitan, ketika itulah mulai kehancuran kita. Kita terus fight terus, perang terus, tempur terus, duel terus sama setan. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau sudah merasa aman, saya kayaknya sudah alhamdulillah ini, sudah aman ini. Nah, baca Quran sudah 1 juz setiap hari, sholat berjamaah sudah alhamdulillah. Begitu merasa aman, kita
kita ini Pak, terus ada sampai kita mati ada dua bisikan, dua khotir namanya. Satu bisikan dari syaitan, yang satu bisikan dari malaikat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan ketika kamu dibisikin sama syaitan, maka ucapkanlah ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian tinggalkan, jangan diamalkan. Kemudian kalau kamu dibisikin sama malaikat, ucapkanlah alhamdulillah. Kemudian amalkan. Kalau ada bisikan, baca Al-Quran, cepat alhamdulillah, ambil dulu baca Al-Quran. Ada bisikan, baca sholawat, cepat baca sholawat. Ada yang minta, Pak, Bu, tolong ya doakan saya minimal Al-Fatihah. Cepat doakan. Jangan insya Allah jawabnya yang sering di WA. Tolong doakan saya ya. Insya Allah. Kok insya Allah? Tolong doakan saya minimal Al-Fatihah. Langsung dibacain beneran. Kenapa? Karena itu kunci supaya doa kita dikabulkan, Pak. Doa kita supaya dikabulkan, titip doa dengan malaikat. Titip doa dengan, karena kita ini berdosa, belum tentu doa kita dikabulkan. Tapi kalau malaikat nggak pernah berbuat dosa, malaikat. Maka kalau doa malaikat itu sangat dikabulkan oleh Allah. Titip doa kepada mereka, sama malaikat. Dengan cara apa? Mendoakan orang lain. Bagi Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakan kepada kita dengan sesuai doa kita kepada orang lain. Untuk dia juga ya Allah, untuk dia juga ya Allah. Malaikat doa. Sebenarnya kita doakan orang lain. Jangan doa diborong sendiri. Dicontohkan dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdini. Kalau berilah petunjuk kepada aku itu ihdini. Tapi Allah berikan pelajaran dalam surat Al-Fatihah, lafadznya ihdina, kami berjamaah. Artinya kita bukan doa untuk diri sendiri itu Pak Al-Fatihah, tapi mendoakan semuanya umat Islam. Diajarkan begitu. Jadi kalau ada doa, orang doa, kita doa apa? Al-Fatihah. Jadi kebiasaan senangnya doakan orang lain. Udara sholat subuh itu sangat segar. Kenapa? Karena belum tercampur dengan udara orang-orang munafik. Karena orang munafik belum bangun ketika itu. Segar itu Pak kalau pagi. Maka udara pagi subuh itu nggak bisa diganti dengan udara yang lain. Nah, sholat subuh bangun, barometer kehidupan kita 24 jam satu hari itu, barometernya sholat subuh. Kalau sholat subuh di awal waktu berjamaah lagi, insya Allah hari itu akan segar terus dalam satu hari. Sholat jamaah di masjid, Bapak zikir selesai pulang ke rumah jadi imam, boleh Pak. Boleh, jangan jadi alasan imam di rumah akhirnya nggak sholat, nggak masjid. Boleh, di sini jadi makmum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, beliau jadi makmumnya Rasulullah, kemudian pulang ke kaumnya, beliau jadi imam. Maka di sini Imam Nawawi memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Firman Allah untuk ikhlas. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Mereka ini semua, kita pun kena hitopnya ya. Kita itu diperintah oleh Allah bukan hanya ibadah. Illa liya'budullah mukhlisin. Diperintah bukan hanya ibadah, tapi diperintah untuk ikhlas dalam beribadah. Jadi bukan hanya kita pikirkan ibadah, tapi ikhlas dalam beribadah sangat penting. Terus gimana? Nunggu ikhlas baru beramal atau beramal sampai kita ikhlas? Beramal terus sampai kita ikhlas. Sama kayak ibu-ibu pakai hijab. Ini sering saya sampaikan, pakai jilbab, pakai hijab itu wajibnya hukumnya sama kayak sholat Pak, bukan pilihan. Bukan pilihan. Sholat pilihan apa enggak? Enggak, sholat 5 waktu yang wajib itu tidak ada pilihan, harus wajib. Begitu juga ibu-ibu pakai hijab.
Nggak ada ceritanya Pak Ustadz belum dari hati Pak Ustadz. Nah, ya kalau gitu ibu-ibu nanti kalau pergi naik motor ke kota, nggak usah pakai helm Bu. Nanti kalau ketangkap polisi, kok nggak pakai helm? Masya Allah Pak Polisi, sebenarnya saya mau pakai helm, tapi belum dari hati Pak. Gimana kira-kira? Tetap ditangkap tangan polisi ya bodoh amat, mau dari hati kayak ini hukum ini hukum negara kata polisi. Mau pakai hati nggak pakai hati wajib pakai helm. Pakai jilbab, pakai hijab lah sampai hatinya baik. Bukan nunggu baik hatinya baru pakai kebalik. Beramalah sampai ikhlas, jangan nunggu ikhlas baru bersedekahlah terus sampai kaya, baru jangan sampai sudah kaya baru bersedekah. Kebalik. Walaupun sedekah itu tujuannya bukan untuk kaya. Sedekah itu intinya buat kaya hati, bukan kaya harta. Kalau dikayakan oleh Allah itu bonus saja. Tapi kaya hati. Orang yang sukanya bersedekah, hobinya bersedekah tuh kaya hati betul ya. Kenapa? Karena dia nggak merasa susah. Kalau dia merasa susah, dia akan pegang itu dunia, nggak bakal dia lepas. Sehari cuma dapat 100.000, ya udah dipegang bener. Mana besar pahalanya orang yang penghasilannya 1 juta sehari, dia bisa sedekah 200.000, dengan orang yang penghasilannya 100.000 sehari, dia bisa sedekah 50.000 sehari. 200.000 dengan 50.000, besar mana pahalanya? 50. Karena Allah nggak lihat jumlahnya. Yang tadi 1 juta 20.000, 200.000 itu berarti 20% baru. Yang 100.000 sehari dia bisa keluarkan sedekahnya untuk fisabilillah 50.000, berarti dia sudah berani mengeluarkan 50%. Jadi nggak dilihat nominalnya. Allah nggak lihat itu. Makanya orang yang hobinya sedekah tuh kayak hati dia, nggak sumpah hidupnya. Maka perintah Allah di sini bukan cuma menyembah Allah, bukan cuma beribadah kepada Allah, tetapi beribadah dalam keadaan ikhlas. Terus belajar sampai kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beramal agama kan ikhlas, hunafa, agama yang lurus. Bukan hanya ikhlas, tapi betul-betul lurus istiqomah. Jadi beramal itu jadikan seperti oksigen, selalu kita butuh. Ya. Beramal itu seperti kita oksigen, kita bernafas itu selalu butuh. Beramal, amal istiqomah, sholat duha, sehingga satu hari itu kalau nggak sholat duha, itu kayak ada yang kurang. Akhirnya mulai istiqomah. Wa yuqimus sholat. Perintah Allah untuk menegakkan sholat, bukan cuma beramal sholat, tapi didirikan sholat, ditegakkan. Jadi yang dipikir itu sholat itu bagaimana cara sholat yang terbaik. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Beda loh Pak. Yang penting kan saya sudah sholat. Beda. Akhirnya sholatnya di rumah itu pun cepat-cepat. Apalagi kalau ibu-ibu itu sholatnya yang terbaik adalah di rumah. Walaupun di masjid juga tidak apa-apa. Tetapi kalau di rumah hati-hati, kadang-kadang kalau film sinetron. Nah ini sinetron ini kadang-kadang waktunya pas waktu sholat Pak. Bahaya. Sampai mau sholat itu nunggu iklan. Iklannya sebentar lagi, Allah. Karena ini episode yang ditunggu-tunggu. Pokoknya targetnya iklan selesai, di sholatnya juga selesai. Aduh, assalamualaikum. Pas kata ibu itu. Pas. Masya Allah. Makanya ibu-ibu terutama ini sholatlah di awal waktu. Kalau bisa sebelum azan dikumandangkan sudah siap pakai mukena. Azan dikumandangkan, sholat sunnah, terus sholat fardu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu punya tamu, ya Bu ya, punya tamu khusus.
Setiap bulan punya. Kalau ibu waktu masuk sholat, kemudian ibu melalaikan sholatnya sampai jam 1, sampai jam 2 nggak sholat, begitu jam 2 tamunya datang, itu termasuk hukumnya orang yang meninggalkan sholat itu. Bahaya. Ada waktu kok dari jam 12, jam 1, jam 2 lalai dia. Ternyata pas jam 2 datang tamunya. Maka nanti ketika dia suci, itu wajib dikodok sholat zuhurnya. Makanya harus awal waktu. Kalau bapak-bapak mah jelas sudah azan mau ke masjid, sholat, komat, sholat, udah awal waktu. Udah. Kalau ibu-ibu ini kadang-kadang ujiannya, ya itu tadi nanti, jangan nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Nanti. Akhirnya sholat zuhur ke asaran, sholat asar ke maghriban, sholat maghrib isyaan gitu. Sholat isya kemalaman, tiduran. Bahkan sholat itu bisa diumpamakan seperti angka 1. Amal yang lain seperti angka 0. Walaupun amal kita banyak, tetap dihukumi 0. Kalau enggak sholat. Begitu ada sholat, ada angka 1. Kalau 0-nya makin banyak, maka makin bernilai. Tapi kalau 1-nya nggak ada, mau 0-nya banyak, tetap nilainya 0. Karena perkara itu sholat. Orang dia nyembah Allah dengan mau, berarti amal yang lain itu bukan karena Allah, gitu. Satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, sabda Nabi SAW akan masuk neraka 1 ukuf. Berapa? Sekitar 80 tahun. 80 tahun di neraka di akhirat beda, karena 1 hari di akhirat sama seperti 1000 tahun. Kalau 80 tahun kaliin aja udah. Itu 1 sholat loh. Gimana kalau sholat bolong-bolong tadi? Paling rawan sholat itu sholat maghrib bagi yang kerja. Ya Pak? Itu paling rawan ya Pak, hati-hati. Kalau berangkat kerja, kemudian di jalan lewat tol atau naik kereta, kemudian tinggal waktu maghrib lewat, cukup 1 kali itu aja, jangan ulang lagi. Itu nggak ada ampun, itu nggak ada. Oh kan saya waktunya di jalan, nggak ada. Kalau sudah tahu waktu itu sudah kena, kita tahu, maka besoknya jangan berangkat pulang sebelum sholat maghrib. Barang siapa yang mencari ridho Allah, menggugurkan ridho makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ridho kepada kita, dan nanti makhluk itu juga akan ridho kepada kita. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari ridho makhluk, menggugurkan ridho Allah, Allah nggak ridho sama kita, dan Allah akan menggerakkan orang yang tadi kita cari ridhonya juga nggak ridho sama kita. Wa yutu zakat, menunaikan atau membayar zakat. Kalau zakat sudah jelas, hukumnya sudah 1 tahun atau haul dan sudah jatuh nisabnya. Artinya zakat itu untuk orang kaya, begitulah. Ya, artinya orang yang berlebihan. Nah, kita yang nggak punya, nggak kaya, ya kalau nggak bisa zakat berarti saudara. Walaupun kalau kita punya hutang, kita nggak boleh sedekah karena bayar hutang itu hukumnya wajib, tapi sedekah hukumnya sunnah. Ya, dunia itu kata ulama seperti sarang laba-laba. Sarang laba-laba di pojok-pojok itu dia bikin sarangnya itu susah Pak, pakai air liurnya. Begitu marbot masjid sekali basuh habis. Nah, itulah dunia. Capek-capek pagi, siang, malam, banting tulang dibanting-banting, cari dunia, mikirkan dunia, sampai mimpi pun mimpi dunia, akhirnya meninggal dunia. Dikit-dikit aku. Itu kalau nggak gara-gara aku, itu nggak bisa begitu. Gara-gara aku. Yang berhak mengatakan aku hanya Allah. Kalau saya ini nggak bisa makan, hanya dikasih makan. Saya nggak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Saya nggak bisa melek kecuali dimelekkan sama Allah. Kita ini hanya majhul di, nggak bisa bergerak tapi digerakkan. Nggak bisa kita hidup tapi dihidupkan. Itu hanya di.
tahu diri lah sebagai manusia, sebagai makhluk harus tahu diri. Begitu dikasih harta, amanahnya untuk berbagi kepada umat. Yang kita pikirkan bagaimana diri kita itu selalu mendatangkan manfaat untuk umat, bukan selalu mengambil manfaat dari itu. Hobinya pokoknya ngasih manfaat terus untuk umat. Udah jadi hobi. Jangan sebaliknya hobinya ngambil manfaat terus dari umat. Bahkan ada ulama yang bermimpi ketika orang Islam mengucapkan Al-Fatihah dikirim Wajamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat, gitu kan, untuk yang mati dan hidup, gitu kan. Al-Fatihah itu seperti orang membuang makanan atau jagung kepada ayam. Gimana kira-kira? Rebutan. Ya, rebutan. Ada ulama yang bilang gitu. Jadi begitu kita Al-Fatihahnya cuma berapa orang Islamnya banyak. Di kayak ayam dikasih makanan gitu. Rebutan semua. Nah, ulama tadi melihat ada satu ibu yang nggak ikut rebutan. Didatangin kok nggak ikut rebutan? Nggak usah. Kenapa? Saya udah dapat paket khusus. Kenapa? Alhamdulillah anak saya hafiz Quran. Tinggalnya di sana, jualan di sana. Singkat cerita, ulama tadi bangun tidur dicari anak tadi. Ternyata anak tadi jualan asinan. Setiap lagi jualan terus melafalkan Al-Quran karena dia hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, dan diniatkan bacaannya itu untuk ibunya. Maka ibu tadi langsung dapat paket khusus. Jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji, dia umur kita nggak bisa baca Yasin. Akhirnya nggak baca Yasin, dia buka di video, HP-nya MP4, MP3, baca Yasin. HP-nya baca Yasin, taruh di kuburan. Anaknya nggak bisa baca Quran. Masya Allah. Wazalika dinul qayyimah, yang demikian itulah adalah agama yang khusus, yang ikhlas benar, kemudian menegakkan sholat, yang dipikirkan bagaimana meluangkan hartanya, itulah agama yang khusus. Semoga Allah SWT terima amin kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.